Nah, Oke. ini juga mungkin pembelajaran buat mitra muslim Yap. nih. Pendidik ini bukan hanya sosok guru Yap. ya, atau mungkin orang tua aja. Orang-orang yang di sekitar kita kan kadang juga bisa jadi intisari ya. Tentu saja. Nah. Baik, kalau begitu saya sapa dulu Iya. ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim dimanapun mitra muslim berada, khususnya tadi yang di beberapa stasiun radio yang terrelay dengan kita. Semoga hari ini Jumat yang alhamdulillah menjelang Idul Adha, Betul. kita diberikan keluangan kelapangan hati, Amin. kemudian keluangan rezeki, agar nanti kita Amin. bisa berkurban di Ya, tanggal 10 Dzulhijjah berkurban ya. yang terbaik ya, insya Allah. Betul. Nah, karena berkurban itu juga salah satu proses pendidikan yang di sana ada peran pendidik, maka pengorbanan kita sebagai pendidik untuk waktu, untuk belajar kembali bagaimana menjadi pendidik yang keren. Keren itu yang apa saat ini kayaknya dicari ya, karena saya sering mendengarkan tetap begini. Ustazah, kenapa saya itu merasa anak saya itu masih tidak sesuai dengan harapan saya ya, gitu misalnya. Terus saya itu kok tambah lama tambah kesini merasa bahwa perkembangan anak saya itu mundur. Nah gitu ya. Nah tinggal lihat saja berarti mundur itu dari sisi apa. Kadang-kadang orang tua itu kan begini. Indikatornya. Betul. Terus misalnya aku dulu itu selalu ranking 1. Aduh, aku nggak tahu ranking ya, Bia. Aduh, saya maksimal 2 ya, gimana deh? Iya. Saya dulu ranking 1, suami saya ranking 1. Pokoknya keluarga kami ini keluarga yang insya Allah ranking 1, kayaknya pernah nonton di TV berarti. Nah ini anak saya kok punya 2 anak saja beda, satunya itu gampang, satunya itu kalau disuruh belajar tuh kayak mau dipenjara. Ya Allah, tersiksa gitu tersiksa. ya. Anaknya udah pengen transmigrasi aja gitu kan. Padahal ketika di sekolah gembiranya luar biasa, kita nggak pernah tahu kan. Gitu. Ada juga sebaliknya, ketika di sekolah anak itu cukup introvert, tapi ketika di rumah ternyata juga betul happy. Nah, ini kan berarti ada satu proses para pendidik itu benar-benar berproses pendidikan itu memang tidak bisa hanya sekali 2 kali belajar, tapi harus sampai nanti ketika kita diberi Allah soal lagi ya, kita belajar lagi diberi soal lagi, lebih berat soalnya Allah loh ya daripada soal betul. Kalau di soal ujian kemarin tuh paling ya, jika sandalnya Ustazah Hamdiah harganya 30.000 ditambah sandalnya itu kan gampang banget. Iya, penjumlahan. Iya, itu. Nah, makanya hari ini kita akan diskusi ini menjelang akhir semester dan gini sudah liburan, maka kesempatan terbaik untuk orang tua wali murid di rumah membersamai dalam waktu 2 minggu ini menata ulang niat pendidikan itu seperti apa, kemudian proses-proses yang akan dilalui nanti seperti apa, karena inilah masa PTM atau pertemuan kembali tatap muka dengan cukup normal kembali akan kita nikmati, karena karena kemarin kan kita masih outbound itu juga kayak hybrid juga ada, outbound juga kayaknya baru mulai, ini nanti anakku bisa nggak, ternyata kan insya Allah sudah terbukti kemarin, sehingga mari kita sama-sama bikin komitmen bersama anak, itu yang paling penting. Oke. Dan alhamdulillah ya, Mitra Muslim untuk tahun ini bahkan pemerintah kan juga mendukung ketika anak-anak libur dikasih juga lebih panjang kan untuk libur Idul Adha-nya. Nah, ini kesempatan yang pas banget ya Mitra Muslim. Kalau pingin tahu caranya berarti harus dengerin Mozaik sampai akhir. Saya akan bercerita hari ini. Pokoknya saya cerita aja Rin. Oke. Dan saya punya a lot of same question gitu terkait sama pendidikan, dan alhamdulillah saya juga berkecimpung di situ kan. Juga. Tapi di skema yang berbeda gitu ya Mitra Muslim. Nanti juga Anda pasti punya kan beberapa hal yang berbeda juga pastinya dengan kita. So harus interaksi ya. Yuk Mitra Muslim, silakan untuk hubungi 0315624555, boleh teleponan atau sekarang juga boleh telepon WhatsApp ya 0855 3000 938. Voice note juga boleh. Mau di chat aja deh, masih sibuk Mbak Fe? Oke, chat aja boleh banget. Tapi nanti Mitra Muslim kita akan sambung kembali setelah jeda berikut ini ya Mitra Muslim, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik.
Dan alhamdulillah ya Mitra Muslim, kalau kita sekarang lihat para guru yang sudah melek dengan dunia media sosial, di mana mereka juga merekam kegiatan siswa, pelaporan juga Masya Allah udah hebat banget maju ke depan. Tapi juga kadang ini agak jadi mundur lagi kalau dengar cerita Ustazah tadi. Anak saya kok mau kemunduran, nah ini kan bingung ya, apakah dia undur-undur? Kan juga enggak gitu ya, mungkin standarnya berarti ya usia. Iya, bisa jadi karena target yang diberikan itu masih target ketika beliau Orang jadi tuanya itu murid jadi gitu siswa. kan. Oke, oke. Sedangkan sekarang itu kita punya banyak pilihan dan anak-anak dengan karakter yang berbeda itu pasti mereka harus diurus dengan cara yang Betul, berbeda. betul. Itu kemudian kalau saya tadi pagi mendengarkan guru kita Ustadz Budi Azhari kembali mengingatkan bahwa ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mempelajari teori-teori pendidikan itu sebagai pendidik ya gitu ya. Karena apa, misalnya ini tanpa mengurangi rasa hormat saya karena saya juga kuliah di psikologi gitu ya. Yes. Misalnya ada teori psikologi tentang perkembangan anak atau apapun itu terkait dengan emosi atau apapun itu yang Dan itu banyak. Oke. Nah, itu harus kita lihat yang mana nih yang cocok dengan karakter anak saya yang begini. Kemudian kan kita ini keluarga muslim, maka harus yang mana gitu. Itu harus ada saringan-saringan yang lebih tepat gitu ya. Sedangkan kita itu kadang-kadang oh habis baca terus kepengennya yang ini gitu. Padahal kalau belajar di psikologi ada psikoanalisis dan lain sebagainya kan, yang itu harus disaring juga. Iya, dan itu benar-benar oh dulu penelitiannya ternyata untuk maaf hewan gitu. Terus apa anak kita disamakan sama hewan kan nggak seru kan? Hewan coba ya Mitra Muslim ya, Mencit dan kawan-kawan ya maksudnya di sini. Gitu maksud beliau Ustadz Budi itu supaya mengingatkan kita ini muslim, maka jangan jauh-jauh dari hal-hal yang memang Allah sudah kasih tuntunan itu di dalam Al-Qur'annya dan Rasul yang diutus kepada kita sebagai rahmatan lil alamin kan gitu. Nah, sedangkan untuk tadi misalnya sudah kita temukan orang tua itu masa dulunya berjaya secara kognitif, berjaya secara kognitif. Tahan banting lah ya intinya. Ternyata kan memang gini, waktu orang tuanya memperlakukan beliau itu seperti apa itu kan beda zaman gitu loh. Ketika waktu itu misalnya belum ada gadget, kemudian masih sangat terbatas informasi dan hanya mendapatkan satu referensi dari buku, itu pun buku hanya cetakannya penerbit ini penerbit itu gitu kan. Sehingga memang ada baiknya orang tua pun sekarang itu kembali lagi ayo ini hidupnya beda nih, anak saya hidupnya beda, zamannya beda, maka saya yang harus belajar dulu sebelum saya kemudian memberikan pembelajaran itu kepada anak saya. Itu kan prinsip pendidikan yang baik kan begitu kan. If you want your kids discipline, you have to be discipline first gitu kan. Kalau pengen anak kita pengetahuannya luas dulu, maka orang tua harus memberikan kesempatan padanya untuk banyak belajar. Betul. And this is not only teacher in the school, tidak hanya guru di dalam sekolah. Kayaknya misalnya gini Mbak, kita berada di radio ini kan, ada satu organisasi yang kemudian organisasi itu bisa jadi saya ketika masuk di dalam organisasi yang dulu sebelum saya masuk di organisasi ini, oh dulu saya itu begini kalau masuk, oh bersosialisasi dengan orang itu begini, ketika ada anak baru yang begini saya harusnya begini, tapi ternyata sekarang zamannya beda banget. Beda kemudian juga resiliensinya setiap anak yang sekarang yang udah terpapar gadget dari kecil itu udah beda sama kita yang mungkin penyesuaian. Itu nanti sakit hati kalau kita menyamakan selalu dengan posisi kita itu, kita bisa sering sakit hati gitu. Betul. Terus capek sendiri ya. Capek perasaan itu lebih parah loh Mitra Muslim dibandingkan capek fisik yang kita karena olahraga misalnya. Betul. Oke. Nah, ini makanya kesempatannya luas banget ya Mitra Muslim untuk Anda interaksi. Jadi jangan ragu. Yuk silakan aja di 0855 300938. Oke, dan juga ada sudah mulai ada WA yang masuk. Alhamdulillah.
Baik. Oke. Ini menarik Us. Apa ini? Langsung aja kita bahas Baik, ya. Dari Pak Jali. Nama Baik, beliau Pak ini. Jali. Mau tanya bagaimana memotivasi remaja yang putus sekolah Ustazah. Oke. Ketika diberi kesempatan untuk lanjut pendidikan dia nolak karena insecure ya, ada rasa minder. Oke. Dan ini banyak terjadi ya. Mungkin ada kita ingat di Citayam Fashion Week. Ya, itu kan ada beberapa anak yang bahkan ditawari gitu beasiswa juga mereka Iya. menolak gitu kan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa jalannya pasti dengan diskusi. Nggak mungkin kan kita kemudian mengarahkan tanpa tahu apa yang dia pikirkan gitu kan. Jadi diskusi itu sesuatu yang menantang karena sistem komunikasi kita itu kadang-kadang sudah jauh betul caranya dengan anak-anak kita zaman sekarang. Maka satu, kehidupan itu bagi dia itu seperti apa sih gitu. Jadi kenapa kamu kok memilih untuk tidak sekolah? Oh begini. Kalau ngobrol sama anak-anak dengan maaf latar belakang yang motivasinya sudah demotivasi begitu. Ya Allah. Ya kan masa sekolah itu kan sesuatu yang sangat luar biasa kan. Terus kemudian mereka menolak itu kan ada sesuatu yang aneh kan. Iya, mungkin bisa merasa tertekan dan lain sebagainya. Ada betul. trauma, kita nggak tahu Nah, kan. itu sehingga kita ketika menghadapi anak-anak yang demotivasi itu satu, jangan pernah kita meminta dia melakukan seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Nah ini balik juga itu tadi ya. Dengan pikiran kita, wong aku sing tak waca bukuku ngene mau arek iki gak gelem ngono misalnya begitu ya. Nah, dengarkan saja dulu mereka punya pikiran seperti apa, kemudian kita bantu mereka. Oke, berarti kamu motivasinya turun tuh karena ini ya. Waktu itu kejadiannya begini, maka ini. Oh, kalau yang tak pelajari itu begini. Kemarin aku juga menyelesaikan loh persoalan temanmu itu begini. Jadi mereka akan menjadi teman diskusi dulu. Nah, sehingga ketika itu merunutkan karena memotivasi orang itu kadang-kadang mau secanggih apapun bahasa kita, mau pakai Quran apapun kalau misalnya itu yang paling tinggi ya. Kalau misalnya kemudian dia juga tidak membuka dirinya sama aja. Oh gitu. ya. Dan di akhir sertakan mereka untuk bilang, nah karena ini kita diskusi, kita ini sama-sama muslim dan pendidikan ini sesungguhnya untuk kamu nanti kemuliaanmu itu di hari akhir, maka begini, ayo bareng-bareng mintanya sama Allah, semua yang Allah yang kasih kan gitu. Oke, baik. Jadi memang menjadi sosok teman diskusi ya, itu kayaknya poin penting pertama. Dan jangan lupa untuk dirunut lagi why-nya ya. Iya, betul Pak siapa tadi maaf? Pak Jali. Pak Jali. Jadi biasanya terus ini Pak, kadang-kadang mereka selalu mencari pembenaran itu pasti. Oh iya. Iya, karena malas itu terus kemudian mencari pembenaran. Nah, pembenaran itu jangan kemudian menjadi satu lawan dulu. Oh, terus efeknya padamu apa? Jadi benar-benar kita itu harus mencoba menyelami anak kita dulu supaya kita terus tahu, oh lek bapak mbiyen iku ngene, tapi koyokane lek saiki awakmu ngono, keputusan yang benar itu harusnya begini. Nah, gitu. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang sangat indah, tapi uji kesabarannya Masya Allah memang. Wis ono ya, duit nggak mau sekolah kan gitu toh. Iya. Dikasih beasiswa. Udah dimotivasi masih nggak bisa. Tadi kan kayak gitu ya. Ya Allah. Baik. Ini juga menguji kesabaran Anda. Insya Allah berbuah ibadah juga ya Pak Jali ya, karena mendidik seorang anak juga. Baik Us, nanti pingin lanjut lagi sih sebenarnya karena pingin jadi pendidik yang keren semua nih mitra muslim ya, mungkin yang sedang mendengarkan dan juga melihat tayangan visual kami di YouTube Suara Muslim TV. Tapi nanti ya mitra muslim ditahan dulu ya Ustazah. Baik. Nanti kita akan sambung lagi setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Saya jadi ingat salah satu pengingat kita ya di Al-Quran atau hadis. Ini mungkin Ustazah yang akan membenarkan bahwa kita itu punya kewajiban untuk menyampaikan walaupun satu ayat ya Ustazah ya. Nah itu kan juga ya meskipun memang di situ literasinya disebutkan pendakwah dan lain sebagainya gitu kan sebenarnya pembahasannya. Tapi juga Masya Allah itu kan juga pendidik ya Us ya. Iya, jadi setiap dari lini kehidupan kita itu kan satu proses kan. Kita sekali lagi berkembang itu tidak hanya saya mengamati perkembangan Mbak V ketika sekolah saja kan, tapi Mbak V juga sekolah dengan lingkungan yang lain kan. Dengan tetangga sekolah juga kan. Sekolah kehidupan itu. Betul itu. Sehingga memang ketika kita berkewajiban ada namanya satu program tutor sebaya itu, makanya di beberapa sekolah itu begitu untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa ilmu kita yang sedikit itu tidak akan pernah berkurang ketika kamu bisa bantu temanmu.
Nah, Masya ini kan Allah, Masya Allah, biasanya Masya nih ya, di sekolah-sekolah yang agak strict itu kan malah ketika ada ulangan, kemudian ini jawabanmu nggak boleh nyontek gitu kan. Nah, itu Oke, malah oke. kalau kami itu mengajarkannya malah ada satu waktu di mana ulangan itu satu soal untuk berdua. Oh. Dicari betul berdua itu berarti pendapatnya temanmu itu gimana, pendapatmu itu apa, sehingga dia merasa oh ini jawaban kami berdua dan itu tapi rule-nya jelas ya maksudnya. Oke, itu. oke, bukan waktu ujian ya. Itu. Ini mungkin ya exercise aja kan di sekolah. Oke, baik-baik. Dan Oke. guru yang keren itu sebenarnya kayak gimana sih, Us? Karena mungkin ada pendapat ya yang energik, yang memang berwawasan luas, bagaikan lampu yang Oke. menyinar kegelapan. Gitu ya. Terus Atau yang kayak lagunya apa lagunya yang itu? Apa? Yang kayak tadi lagunya Mengejar Matahari. Oh, oke. Jadi kayak bagaikan matahari di secerca kehidupan gitu. Iya, saya pun tidak bisa mengatakan detail ya karakteristiknya. Karakteristik Yang guru guru keren keren itu gimana gitu. Tapi yang pendidik jelas keren. setiap jiwa kita dalam berpendidikan, berproses pendidikan itu ketika kita diterima sama anak-anak itu berarti ada satu hal yang membuat Masya Allah, bahwa oh mereka ketertarikannya pada kita itu begini. Kadang-kadang tuh tidak bisa dimengerti yang mereka itu hanya assalamualaikum terus kita cuman waalaikumsalam terus semua pada datang ini semuanya ngapain sih gitu. Gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau saya pribadi ngitungnya begitu. Anak-anak adalah cermin yang lebih Masya cerah Allah. daripada orang dewasa. Karena apa? Mereka itu bisa melihat hari ini kita itu benar-benar meletakkan semua persoalan itu di rumah, kemudian datang kepada mereka Nah, iya, dengan betul. hati atau tidak, gitu Iya, kan? iya, iya. Ya karena kadang-kadang itu kita masih punya persoalan kebawa ke satu tempat untuk kemudian ketemu orang lain. Jadi akhirnya tidak cukup Nggak bisa objektif gitu optimal loh, juga. dan tidak optimal gitu. Sehingga memang fokus itu diperlukan. Jadi kalau mau orang keren, guru keren atau pendidik yang keren kepada orang tua pun ketika ngobrol sama anak tinggalkan ini Ya, dulu ya, pasti ya. Betul, betul. ayah bunda akan jadi orang keren gitu. Soalnya nggak terdistraksi ya mitra muslim. Betul itu. Padahal kan mereka itu hanya pengen didengarkan ya. Ya. Makanya saya termasuk orang yang punya aliran. Sekte. saya termasuk orang yang menghargai menghargai perkembangan IT dengan segala macam sistem pendidikan yang mau berbasis IT silahkan, tetapi tidak akan pernah mengalahkan sistem pendidikan yang berbasis ini. Kalau saya Heart begitu ya, ya. hati. Iya, mau secanggih apapun mereka disuguhi segala macam apapun alat IT yang sangat luar biasa canggih, tapi kalau tanpa ini maka mereka tidak akan jadi Nothing. manusia yang beneran gitu ya. Oke, baik, masya Allah ya mitra muslim. Dan ini seberat apapun ya mitra muslim yang sedang Anda hadapi, gunakan pakai hati deh ke anak-anak, insya Allah top jos deh. Karena memang Iya. kan kadang ujiannya setiap orang tua itu kan beda-beda Iya, ya usia. banget. Ujiannya guru beda-beda. Iya, of course. Iya Dia kan? canggih. Ada juga begini. Kita itu orang-orang yang canggih di depan banyak anak-anak gitu ya. Oke. Tapi ketika kembali ke rumah kadang-kadang senyum aja males banget. Itu juga bahaya kan? Oke, nggak Ya. boleh. So kalau saya pengen kalau dari hati itu kan berarti di rumah ya sama, di sekolah ya sama gitu, sehingga betul. orang bisa merasakan energi kita itu ya sama. Itu ada ketulusan di sana, maka kalau ketemu dimanapun tempat orang itu membawa energi yang baik ya saya pikir itulah keren yang kemudian bisa menginspirasi orang lain lah. Oke. Gitu. Saya teringat pada beberapa yang sekarang mungkin sedang diperbincangkan ya Ustazah Ya. tentang AI atau artificial intelligence Oh, ya, oke. dimana yang katanya itu akan ya mengalahkan semuanya gitu dari segala lini ya, bahkan Oke. mungkin sekarang kita review jurnal dan lain sebagainya itu udah bisa pakai chat GPT dan lain sebagainya gitu kan, bahkan ada nantinya katanya ada guru AI, sekarang ada host AI dan lain Oke. sebagainya. Tapi kalau Ya. inget kata Ustaz yang barusan, kita jadi lebih tenang ya mitra muslim ya, Ya. hati ini loh yang nggak bisa Ya. tergantikan. Dan mari kita ingat begini, kalau saya itu selalu meminta anak-anak juga memahami kondisi orang tua. Maka saya hari ini meminta orang tua juga kembali lagi memahami kondisi anak-anak kita gitu ya. Kita dipertemukan Allah kembali antara ayah dan bunda itu kadang-kadang sesuatu yang tidak kita prediksi, dalam arti cintai ambek sopo nih kayak ambek sopo gitu kan. Ya betul. Gitu kan ya Mbak Elsa juga.
ya. Kita cinta sama orang yang figurnya seperti apa iya, gitu. betul, Ternyata betul, Allah betul. kasihnya yang figur yang ternyata tidak karakter yang kita tulis gitu Iya, ya. iya. Nah, pertemuan itulah kemudian ada satu perjuangan bahwa orang tua A dengan orang tua B itu tidak mungkin Allah salah untuk mempertemukan mereka. Betul. Sehingga kemudian di dalam ilmu biologinya, ilmu kedokterannya adalah bahkan Allah memberikan perbedaan antara sperma dan ovum itu Betul. seperti apa. Sifatnya beda loh, basa betul. dan asam loh mitra. Nah. Ini kalau balik ke basic. Yes, kemudian perjuangan hanya satu yang berhasil, dan yang berhasil itulah yang kemudian menjadi janin, benih janin itu kan. Berarti itu proses masya Allah luar biasa. Jadi ketika anak-anak kita melakukan sesuatu atau tidak cukup sesuai dengan yang ada dalam pikiran kita, itu ya sesuatu yang dikasih Allah sebagai pelajaran. Maka pendidik tidak boleh berhenti untuk belajar. Ya. Nah itu, dan anak-anak kita itu kembali lah, kita sendiri tidak bisa meminta, ya Allah saya minta dong orang tua saya itu presiden aja, orang tua saya itu Erdogan misalnya. Nggak mungkin, nggak mungkin kan gitu. Iya, Saya iya. kok ngapain saya lahir di Indonesia sih, ya Allah saya pengen lahirnya itu di Turki apa di Amerika Iya. gitu. Nggak bisa. Bahkan yang ada loh anak Indonesia ya Ustazah, ini maaf potong sedikit, itu yang dia trappingnya itu kejebaknya di negara luar negeri, Oke. nggak bisa pulang ke Indonesia karena memang udah Ya. dari kecil di sana, terus ditinggal orang tuanya di sana, itu juga pingin balik ke Indonesia. Ya makanya itu sehingga apapun yang dikasih Allah, kalau kita mau balik ke situ, apapun yang dikasih Allah sebagai amanah dan itu menjadi proses, maka itulah diletak di mana pendidik dan pendidikan itu berperan gitu Betul, ya. betul. Ini ada seorang pendidik nih Us, Masya Allah juga bergabung. Apa sih Us kata-kata motivasi yang bisa menggugah anak SMP kelas 3 ya Ustazah, yang mohon maaf dia ini kurang semangat belajarnya, padahal dari keluarga maaf banget ini harus disampaikan kurang dari segi finansial. Jadi sepertinya dia belum sadar arti penting pendidikan begitu ya, keadaannya itu padahal seperti itu. Ini mohon pencerahannya Ustazah. Setiap keterbatasan, saya punya satu kisah begini. Kalau tidak salah ini Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Umar itu kan orang yang visioner ya. Iya, betul. Visioner. Jadi melihat segala sesuatu itu tidak hanya hari ini, tapi beliau bahkan menerjemahkan 5 tahun, 10 tahun betul ke depan gitu. Sehingga waktu beliau dalam posisi yang sangat sulit, kemudian pertemuan dua lautan itu, kemudian ada ikan itu di dalam satu bejana itu awalnya sudah kelepek-kelepek, pokoknya mau mati gitu lah. Terus kemudian dicolke, dikeluarkan, dan itu ternyata dia langsung bisa kembali menjadi segar. Artinya kan gini, kalau kita dalam kondisi siapapun itu, mau kita yang mengalami atau di sekitar kita yang mengalami dalam kondisi yang betul-betul tidak segar gitu. Berarti memang satu ilmunya adalah keluar dulu dari kondisi Anda itu, kemudian lihat di sekitar Anda apakah ada inspirasi yang datang atau tidak. Itu cara yang sederhana yang kemudian Allah juga ngasih, lihat ta'arofu, kamu main kemana-mana sana lo biar kenalan sama kenalan banyak gitu. orang. Artinya ada perluasan sosial supaya kita tidak hanya berkutat pada satu referensi itu. Buku juga jangan hanya yang diyakini itu saja, maka carilah ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu. Nah, sehingga kalau anak tadi misalnya apa motivasi yang kita berikan kepada dia, kayaknya saya menebak begini, karena dia belum punya cita-cita. Tebakan saya begitu. Karena anak zaman sekarang kayaknya cita-citanya itu enteng ya. Iya. Gamer, YouTuber. Gitu sih. Sehingga mungkin inspirasi dia kurang banyak, sehingga maaf minta enak-enaknya saja gitu ya. Oh, kerja di belakang, mau nggak, kan banyak tuh. Kerja di belakang meja dapatnya puluhan juta misalnya. Banyak iklan yang kayak gitu ya sekarang. Itu kan, maaf ya, saya harus menyampaikan itu artinya kan kehidupan normal manusia kita saat ini, apalagi maaf anak-anak generasi muslim kita itu sedang digerogoti betul dengan masa yang bermalas-malasan, dengan satu kehidupan yang kayaknya pengen enak saja tanpa ada perjuangan. Sehingga kalau saya tetap akan konsisten untuk mengatakan bahwa para sahabat itu kurang apa
dulunya. Kembali ke siroh aja gitu ya usia. Dan itu sekali lagi siroh itu akan berulang, hanya saja modelnya yang berbeda. Adaptif dengan zamannya kan. Iya, karena itu. kalau dulu Rasul mengajari Abdullah bin Abbas itu seperti apa, mengajari Anas bin Malik itu seperti apa, itu sebenarnya bisa kita terapkan. Tidak akan ada yang keluar dari rule itu. Betul, Tidak betul. akan ada yang keluar dari Ya ada itu. pengingat kan, didiklah anakmu sesuai zamannya Iya, juga kan. Itu yang selalu diingatkan juga oleh para sahabi-sahabia juga. Iya. Insya Allah. Oke. Baik. Oke. Mungkin nanti kita mau lanjut lagi karena baik. masih seru, ada WhatsApp juga. Nanti Oke. insya Allah kita akan baca lagi, tapi setelah jeda berikut ini ya Mitra Muslim. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Iman Islam ini wajib banget kita Ya, syukuri ya Ustazah. Ya, Tadi pagi tuh, pokoknya kalau pagi itu saya kan pinginnya brainstorming ya. Itu dengar Ustadz Felix Shaw yang mengatakan bahwa Masya Allah gitu loh, bangganya Yap. kita sebagai sosok muslim Yap. itu karena semua referensi itu sebenarnya ada. Yap. Ya mau referensi pendidikan, Yap. referensi kalau tadi saya dengar itu dari astrologi. Iya, Ya. Ini nggak oke. bahas yang zodiak ya, Mitra Muslim, maksudnya astrologi, emang bintang-bintang yang di langit itu loh. Minggu Kemudian juga- ini, oh bukan. Enggak. Oke. Terus referensi dari kedokteran itu Ya. Ibnu Sina ya, yang saya ingat Betul. banget, dan itu bukunya memang harus kita pelajari sampai sekarang, ilmu-ilmunya itu ada. Itu kan mau jadi pendidik yang keren, Islam aja solusinya kayak gitu ya berarti ya. Iya dong. Kalau sudah Islam berarti apa? Al-Quran dong. Iya. Al-Quran dan Dasarnya masjid. kan. Masjid itu pusat peradaban. Betul. Ya, mari kita saling mengingatkan. Mendidik itu kan kayak kita membangun sebuah peradaban. Betul. Membangun sebuah peradaban itu mudah sekali karena apa? Tinggal membiasakan saja. Oke. Mau peradaban itu maaf seperti peradaban Andalusia yang dia keilmuannya ini, Masya tinggal bangun saja mereka suka baca macam-macam Betul, gitu kan. literasi. Tapi ketika peradaban itu di dalam agama kita menjadi akhlak, maka maksimalkan dengan Al-Quran. Masya gitu. Allah, oke. Maka ada lagi. Ada pertanyaan Oh, baik. Oke. sedikit ya Us, ya nggak Oke, apa-apa ya. siap. Terakhir Us, mau detik-detik habis nih. Ustazah, ini dari seorang pendidik tapi juga tidak ingin disebutkan Baik. identitasnya ya. Saya tuh pingin banget bekerja dari hati Ustazah, tapi kadang saya terkotak oleh kurikulum yang dibuat oleh sekolah. Oke. Dimana saya ini jadi kurang bisa mengembangkan diri, dan itu yang membuat saya merasa terkekang. Itu Ya. gimana ya Ustazah? Sedangkan saya ini masih hitungannya anak baru yang tidak bisa juga gitu ya untuk ke atasan-atasan atau senior. Oke, saya membaca banyak sekali referensi, kemudian referensi saya yang paling saya sukai adalah memang kembali kepada pendidikan Islam itu seperti apa. Maka sebaik apapun rancangan kurikulum, kalau SDM kita tidak berkualitas maka kurikulum akan mati. Sehingga gini, kalau saya jika yang disuguhkan kepada kita itu adalah makanan yang tidak kita suka atau yang membuat kita kayaknya ini perutku akan sakit, bagaimana kemudian kita mengolah pikiran kita bahwa makanan itu nanti carane opo di masa ulang tuh jadinya seperti apa? Itulah letak di mana Allah kasih kita kekuatan inovasi gitu ya. Nah, makanya saya komitmen begini dari awal, dimanapun saya berada, dimanapun sekolah itu yang berkolaborasi dengan saya, maka saya tidak akan melihat kurikulumnya dulu. Saya pengen tahu visi misinya apa. Berarti seluruh yang ada di dalam sekolah itu maka harus saya kaitkan dengan itu, dan itu adalah kebebasan kita untuk mengolah kurikulum itu menjadi sesuatu yang goalnya harus sesuai dengan visi dan misi. Visi-misinya itu gitu. ya yang paling penting. Nah, Oke. bisa jadi mungkin saya terjemahkan gini ya tadi. Terjebak dengan kurikulum itu mungkin lebih ke administrasinya kayaknya. Ya, maybe ya. Karena Iya. banyak ya soalnya. Iya, Tulis. iya itulah sehingga begini, administrasi itu kalau bahasa almarhumah ibu saya itu begini, iku ilmu ketok gitu. Oh, ilmu katon, gitu ya, ilmu biasanya. yang bisa dipelajari ala dilihat, kemudian sebentar saja mintanya dia kayak gini gitu. Tetapi yang tidak bisa dipelajari adalah ketika seorang guru atau pendidik menerjemahkan kurikulum itu melalui satu kegiatan yang selalu akan membuka pintu baru untuk anak-anaknya. Masya Allah. Nah, itu sih kalau misalnya mengajarkan hal gini. Oke, anak mampu menguasai angka 1 sampai angka 5.
Terus kemudian kalau kita oke, nah ini adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, nggak menarik. Yes. Tapi kemudian kalau kita desain satu permainan, kalau kita bikin satu alat sederhana, Ya, misalnya ya. tiba-tiba saja, oke Ustazah punya ini nih angka 5, tapi ditaruh di pipinya temannya yang kanan, coba cari. Kemarin aja ya mahasiswa saya itu saya ajak kayak anak TK guntingi bagian tubuh karena saya ngajar anatomi kan. Oke. Jadi saya minta mereka gunting, nempelin bagian tulang Iya. dan lain sebagainya biar menarik. Betul. Dan ilmu otak kita di dunia NLP Neuro Language Program itu adalah ketika sesuatu yang baru itu selalu diberikan kepada otak kita meskipun itu sederhana, Kecil. itu akan menyegarkan karena kayak pemantik begitu, pemantik apinya gitu. Nah, Oke, sehingga semangat, so everyday cara kita nyapa murid saja setiap hari itu kalau beda bisa menginspirasi loh gitu. Jadi hari nggak kayak yang gurunya Upin Ipin ya. Iya. Selamat pagi cikgu, udah nggak gitu lagi ya. Misalnya kita biasa assalamualaikum, ternyata kita balik aja baca, Ustazah pakai jilbab ini cantik enggak? Pasti dia akan assalamualaikum baru dikasih gitu, langsung gitu. Saya ngajar bukan ngajar ya, diminta ngisi di TK. Banyak tingkatan ya, TK, SD, SMP. Sekali SMA. saya hanya bilang kita itu harus salam kepada dunia. Kalau misalnya ada kucing yang jalan, boleh loh kita kasih salam assalamualaikum kucing. Mereka ketawa terbahak-bahak. Hanya karena itu kemudian tahu apal betul nama saya. Terus Ustazah Hamdia. Kok tahu anak ini padahal aku nggak tahu. Padahal bukan yang guru stuck di situ ya, bukan Iya, guru kelas lah ya. betul. Masya Allah. Oke. Semangat ya untuk para pendidik, Ya. orang tua, semuanya teman, sahabat kita Ya. tuh saling mendidik semuanya ya, Mitra Muslim. Jadi kemajuan pendidikan itu tidak terletak pada bagus tidaknya kurikulum. Anda mau menggunakan kurikulum A, B, C, negara A, B, C, D, Termutakhir gitu ya. termutakhir, mau kurikulum yang basic IT, mari kurikulum yang basic alam, terserah apa saja itu. Itu kalau kita yang tidak mencoba untuk berinovasi atau mendesain kurikulum itu menjadi sesuatu yang lebih nyata dan aplikatif untuk anak-anak ya, tetap kurikulum nggak ada gunanya. Saya harus bilang begitu. Just Maka paper aja ya. Bapak Menteri tidak perlu gonta-ganti kurikulum. Yang perlu itu bagaimana kemudian memberikan banyak kesempatan bagi para pendidik itu untuk lebih punya kapasitas, meningkatkan kapasitas beliau ya, macam-macam lah. Oke, Itu semoga Mas caranya. Menteri dengar ya. Loh. Ya. Oke, nanti saya yang jadi menteri aja bukan ya? Amin. Atau link kita kirimkan ya. Loh. Oke. Terima kasih ya Us ya. Kayaknya kita harus berakhir Ya. dulu. Oke. Nanti lebih panjang lagi bisa bahas kurikulum Iya, ya. betul. Ya, Oke, tapi Masya Allah. di ujung ini saya pengen menyampaikan begini Mbak Fik. Kalau keterangannya yang tadi pagi saya dengarkan dari Ustadz kita itu 20% di dunia itu orang-orang, termasuk orang-orang yang agak dalam tanda kutip belajarnya normal. Ada terus kemudian 70% atau malah pembagiannya 80% itu ya wes wong pinter ku ya wes akeh gitu ya. Ada 20% itu yang maaf punya ketidakmampuan untuk kognitif itu secara baik. Oh, oke. Ada Keterlambatan 20%-nya itu yang termasuk genius gitu ya. Oke. Tetapi Al-Qur'an itu bilang tidak ada satupun ayat Qur'an tentang belajar itu mengatakan bahwa manusia ada yang bodoh, nggak ada. Semua manusia hamba Allah punya potensi kecerdasan yang sama. Hanya saja dia harus tahu caranya. Betul. Gitu. Sehingga kalau bangga kepada Albert Einstein, jangan lupa bahwa Albert Einstein itu adalah orang yang waktu di sekolahnya itu sampai gurunya kewesel, arek kok gak entos-entos. Ya, sampai keluar kan. Akhirnya keluar. Nah, kemudian dia menemukan bukunya siapa? Al-Kindi, Al-Farabi. Masya Allah, Itu adalah tokoh-tokoh Islam yang bisa menelurkan segala macam keilmuan. Itu sumbernya apa? Ya Quran. Gitu kan. Masya Allah. Kayak melihat kok sudah ada ya orang yang pintar begini di zaman ini, terus sudah punya buku, akhirnya dia punya motivasinya kembali naik, kembali lagi lah dia menciptakan banyak hal yang sekarang kita Udah kenal sekarang dan itu jadi legend kan. So I'm proud to be Muslim, Yes, and of because course. I have Quran, pasti itu ya. Dan Allah selalu menuntun jalan orang-orang yang suka belajar. Dan satu lagi di ujung ayat itu selalu ada perkataan ya, dan itu banyak ayatnya tapi saya belum hitung emang, bagi kaumku yang mau berpikir. Ya, betul. So this is your Ya. choice, this is Yes, your way ya, okay. Mitra Muslim. Tinggal mau modifnya kayak gimana
gimana, aplikatifnya kayak gimana, kami serahkan kembali kepada Anda. Mau jadi keren kayak kita dong? Iya. Enggak. Muslim aja jadi muslim ya, mitra Betul. muslim. Oke. Oke, baik, terima kasih ya mitra muslim, terima kasih Sama-sama. semangatnya positive charging buat kita semuanya. Sama-sama. Mitra muslim, terima kasih juga untuk kebersamaannya yang ada di YouTube Suara Muslim TV, juga ada rekan Elsa Khairunisa, teman-teman ya, yang ada di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 FM Suara Muslim Tuban juga, dan juga ada di 97 Mitra FM Batu. Terima kasih juga udah bersama dengan Kang Yuda Setiawan ya, yang bersama kami juga sudah menemani dan juga mempersembahkan yang terbaik di YouTube kita juga. Saya Fedelita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata ya Mitra Muslim. Mohon maaf kalau ada mungkin beberapa hal yang melukai diri Anda. Mohon juga dimaafkan sebesar-besarnya. Mau Idul Adha ya, mau hari raya kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.